Siapa sih yang nggak mau kisah percintaannya seperti di film-film? Ketemuannya cute, jadiannya sweet, berjalan naik turun penuh passion, hingga happily ever after. Jika berakhir tragis pun, kisah cinta di film akan tetap romantis. Bahkan nerd seperti aku bakal get the girl. Padahal kehidupan nyata bukannya tidak romantis loh. Kita semua mendambakan skenario jatuh cinta ala sinema karena film memang sekuat itu efeknya. Sebagai medium bercerita, film punya daya untuk mempengaruhi orang, punya kemampuan untuk memantik percikan perubahan pada seseorang dalam memandang hidup. Yandy Lawrence jelas percaya ini. Percaya kalau kehidupan nyata tidak kalah romantis, melainkan cuma butuh dorongan kecil dari sebuah film yang dirasakan lewat karakter-karakternya. Percaya bahwa efek film bisa sedahsyat itu asalkan si film diberikan kesempatan untuk tetap personal dan menjadi dirinya sendiri. Jika pasangan dalam film biasanya mengatakan cinta lewat bunga, maka karakter yang diciptakan Yandy dalam drama komedi romantis dengan struktur ajaib ini bilang, "Say it with a movie." Semua film at one point pasti personal bagi pembuatnya. Every aspiring screenwriters ingin memfilmkan secuil kisah hidup atau pengalaman mereka, ingin mengatakan sesuatu di balik cerita yang mereka tulis. Ini bagus. Hal-hal personal ini yang mestinya dipertahankan supaya film bisa relate dan genuine, sehingga bisa connect pada penonton. Problem with personal stories adalah kita pikir cerita kita itu bagus. Kita pikir pengalaman atau kisah hidup atau pandangan kita layak untuk difilmkan karena orang-orang butuh cerita kita karena cerita kita sedemikian penting sehingga bisa mengubah dunia ini. Nah, pandangan itu juga menjangkit kepada karakter utama cerita di film ini, yaitu Bagus. Bagus ini seorang screenwriter ingin membuat film romantis berdasarkan perasaannya terhadap Hana, teman semasa SMA dulu. Dia menulis film dari kisah pertemuannya dengan Hana yang masih berkabung atas kematian suami 4 bulan yang lalu. Lewat naskah film yang dia tulis, Bagus ingin mengutarakan cinta sekaligus mencoba untuk membuka pintu hati Hana yang sampai kini masih tertutup rapat untuk cinta yang baru. Jadi Bagus berjuang, pitching ceritanya di depan produser supaya beneran difilmkan dan ditonton oleh Hana. Naskah yang ia perjuangkan itu ultimately jadi pembuka mata Bagus terhadap apa yang sebenarnya lebih perlu untuk ia lakukan. Ya, power of filmmaking. Bukan cuma pada penontonnya, tapi juga bisa mengubah pembuatnya menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti yang sudah dikesankan oleh judulnya, film ini memang dibangun dengan struktur yang sangat meta. Film tentang karakter yang menulis cerita film, yang actually berdasarkan kepada kisah nyata hidupnya. Ada banyak layer, cerita di dalam cerita di dalam cerita. Konklusinya nunjukin meski dunia nyata si karakter mungkin gak seromantis di dalam cerita yang ia bikin, karena di dalam cerita film semuanya harus dilebih-lebihkan biar dramatis. Toh dunia nyata dia itu film juga bagi kita. So mind blowing. Makanya film ini ngasih pengalaman yang unik banget saat ditonton, apalagi saat di-review. Serius deh, ini actually salah satu film yang fun banget, bikin aku berloh-loh ria saat berusaha menelisik di balik layar-layar film ini satu persatu. Ada beberapa kali di babak awal aku ngerasa film itu jelek, pretensius dengan gimmick hitam putih, juga dengan penulisan yang so asik, pakai istilah-istilah film menurut netizen. Like adegan yang nyebut penulis subtitle bahasa Indonesia di film bajakan. Adegan itu kayak maksain banget, karena masa iya nonton film adaptasi dari sinetron bisa pakai subtitle segala, ya kan? Ataupun masalah terlalu telling dengan dialog Hana yang bilang dirinya seolah ikut dikubur bersama suami. Padahal cukup dengan ditunjukin visual surrealis, Hana ikut berbaring di peti mati yang memang ada nanti di later in the story. Disitulah aku nyadar bahwa yang jelek di depan itu bukan film ini, tapi naskah atau film buatan Bagus. Bahwa itu semua adalah bagian dari karakterisasi si Bagus sebagai tokoh utama, di mana dia malah memposisikan karakter Hana sebagai yang harus punya development di dalam ceritanya, nunjukin bahwa Bagus belum melihat false belief-nya sendiri, belum melihat bahwa dia itu egois, merasa benar, dan even gak sejago itu dalam menulis naskah sebenarnya. Di babak selanjutnya, film akan meng-acknowledge kekurangan-kekurangan Bagus, dan itu bakal dijadikan poin untuk pembelajaran bagi karakternya. Yang bikin makin seru nanti juga ada adegan-adegan saat Bagus dipertanyakan oleh aktor dan kru yang terlibat di dalam pembuatan film dari ceritanya. Dan Bagus seringkali gak bisa jawab, karena dia realize they are right, Hana was right, dan dia salah. Dan yang dibuat oleh Bagus itu belum lagi sebuah film loh, melainkan baru sebuah naskah, tapi powernya sudah ada. Film hanya satu dari sekian banyak medium.
Gagasan dan kata-kata lah yang sebenarnya mengubah dunia. Kata-kata Hana yang ia jadikan dialog di naskah membuka mata Bagus. Dan in turn, gagasan Bagus dalam bentuk naskah berhasil menyentuh Hana, membantunya terlahir kembali dari duka nestapa. Makin ke belakang bakal banyak momen-momen film menjawab kejanggalan yang kita rasakan pada cerita buatan Bagus. Momen-momen itu juga bakal ngingetin kita kalau semua yang kita tonton adalah visualisasi dari naskah buatan Bagus. But it's not that easy, karena film ini juga punya selera humor. Selain mengiyakan pertanyaan kita, selain membimbing penonton melewati istilah-istilah penulisan skenario, hey, free writing lessons di sini, dan juga sedikit seluk-beluk tentang gimana sebuah film bisa akhirnya dapat lampu hijau untuk produksi, konsep atau struktur meta film juga dibangun dengan mensubversi ekspektasi kita sebagai penonton. Mana yang beneran terjadi di kehidupan Bagus dan Hana, mana yang cuma karangan di cerita Bagus. Garis itu jadi begitu abu-abu, hitam putih seperti yang ditampilkan oleh film, sehingga nonton ini jadi seru, lucu, serta juga hangat oleh dinamika Bagus dan Hana. Entah itu di mana Bagus dan Hana yang asli dimulai. Sementara kita sort out mana yang actually dilakukan oleh film dan mana yang dilakukan oleh film buatan si Bagus sebagai karakter yang harus punya perkembangan, yang tidak bisa kita deny kehebatannya adalah acting. Monolog Hana yang meledak di depan Bagus saat perempuan itu akhirnya tahu cerita yang sebenarnya ditulis oleh sahabatnya, atau juga akhirnya dia tahu intensi Bagus di balik naskah itu, boleh jadi hanya ada di naskah karangan Bagus, bahwa kejadian dia marah-marah itu tidak pernah terjadi di kehidupan nyata Bagus. Tapi Nirina Zubir tetap nyata-nyata went out and totally slay her lines like that. Gila banget, itu adegan yang bravo banget di bioskop. Penonton di studio pada diam takjub semua setelah sebelumnya memang banyak yang terkikik-kikik oleh candaan yang dilontarkan film terhadap kondisi perfilman kita. Nah, Ringo Agus Rahman juga dengan tepat terus memposisikan dirinya memainkan berbagai versi istilahnya dari Bagus. Benang merah jadi inner journey karakter Bagus tetap bisa dia pertahankan. Jadi tampilan hitam putih yang sebagian besar mengisi film ini bukan sekadar gimmick, bukan cuma kode estetik Bagus yang pengen memahami duka Hana, dan mestinya bukan semata batas kejadian mana yang naskah Bagus, mana yang kejadian hidup asli Bagus, melainkan didesain oleh film ini sebagai device untuk menampilkan journey karakternya Bagus. Tampilan hitam putih jadi cara film untuk menyarukan kejadian nyata yang dialami Bagus yang digodoknya dengan kejadian TK yang ia ciptakan, yang berarti hitam putih itu adalah gimana sudut pandang dan sikap Bagus memandang kejadian nyata yang dia alami. Dengan kata lain, mestinya bagian hitam putih di film ini adalah visualisasi nurani Bagus dalam menilik di mana dia harus bersikap, harus approach Hana dan duka perempuan tersebut. Mungkin aku salah, tapi I think konsep film ini kurang lebih diniatkan seperti begitu. Sehingga membuatku jadi menghubungkan film ini dengan Asteroid City-nya Wes Anderson. Sama-sama tentang dealing with grief, sama-sama lewat konsep hitam putih. Asteroid City ngambilnya di theater play, sedangkan film ini di penulisan atau pembuatan film. Ketika Asteroid City nggak takut untuk membuka mana yang play, mana yang dunia reka, dengan eventually membenturkan hitam putih dengan dunia warna, demi memastikan karakter utamanya benar-benar terlihat mengalami development dan berbuat kesalahan, film tersebut berakhir dengan lebih tight, somehow lebih misterius, dan less gimmicky. Jatuh cinta seperti di film-film, however, rasanya tuh masih terlalu berpikir bahwa mereka tuh takut untuk ketebak gitu. Hitam putih dan warna pada akhirnya hanya jadi batas nyata dan mereka. Karena begitu kita sampai di momen warna, development yang kita lihat hanya ada pada Hana yang nyata gitu. Penonton diniatkan untuk menyetujui bahwa development Bagus yang nyata telah terjadi di bagian hitam putih. Tapi at the same time, film ini menegaskan bahwa film hitam putih itu bagian yang reka gitu. Kita nggak melihat Bagus nyata struggle dengan pembelajaran atau proses pemikiran dan penyadaran Bagus tuh nggak kelihatan yang sebenarnya gitu. Menurutku momen bentrokan dunia hitam putih dan warna seperti yang dilakukan oleh Asteroid City bisa membantu film ini mencapai hal yang sama untuk karakter Bagus. Kekurangan film ini menurutku cuma itu, tapi tetap struktur meta dan penulisan romcom ini brilian. Eksistensi film ini tuh brilian. Like, kita bisa lihat sendirilah di cerita ini, betapa susahnya Bagus menjual naskahnya ke produser. Itu benar-benar nyaris seperti parodi dari gimana produser di industri film kita sekarang. Adegan-adegan Bagus dengan produser poke fun begitu banyak fenomena industri film kita, kayak takut tayang barengan sama Marvel, mengubah cerita jadi ada horornya biar laku, angker sama tampilan hitam putih karena jadi kayak film nyanyi yang berat.
Adegan-adegan bagus dengan produsernya itu udah kayak sketch speech meetingnya di YouTube Screen Rant. Pernah nonton nggak? Kocak deh. Tapi ya, adegan-adegannya lebih grounded dan relate karena keadaan yang disinggung oleh bagus dan produser tuh lebih dekat ke kita. Kocaknya pun jadi lebih terasa. Aku nonton itu tuh ketawa ngakak, kayak sinetron paling snob sedunia akhirat. Makanya, keberadaan cerita kayak gini yang bisa-bisanya nangkring di bioskop dengan jumlah penonton yang gak sedikit, jadi sebuah kebrilianan yang patut kita rayakan, yang patut kita lestarikan. Cerita yang personal akan selalu punya tempat di hati penonton. Film ini punya itu, mengerti kekuatan itu, dan dengan gagah berani mengambil banyak resiko. Film mengambil cara bercerita yang paling meta, yang paling ribet. Pembuatnya tentu saja sangat personal dengan urusan perjuangan di mana cerita asli bisa sampai mendapat lampu hijau untuk produksi, tapi dia tahu juga dia punya senjata yang kuat, yaitu bahasan topik cinta dan grief yang benar-benar mampu mengubah perasaan manusiawi. Sedikit ekstra pada konsep, tapi ini tetap sebuah presentasi cerita yang menyenangkan, menghangatkan, bahkan membuat kita menertawakan sesuatu yang kita sayangi. This movie feels like love itself. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk jatuh cinta seperti di film-film. That's all we have for now. Hana di film sempat bilang bahwa romance hanya milik anak muda. Bagaimana pendapat kalian tentang itu? Share di comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review dan playthrough lain. Kunjungi mydesit.com untuk review yang lebih detail, atau kalian bisa kunjungi store mydesit di chiptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.